Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ana mohon untuk yang hadir supaya bisa mendekat. Ya, tolong mendekat. Tapi tetap jaga jarak ya. Mendekat ke depan tapi tetap jaga jarak. Mendekat tapi tetap jaga jarak. Ya, ini salah satu dari adab bermajlis, bahwa kita dalam bermajlis itu usahakan dekat sama pemateri. Jibril alaihi salam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Dan antum semua tahu hadis itu. Ini hadis yang sangat masyhur, hadis nomor 2 di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril duduk di hadapan Nabi dengan meletakkan kedua lututnya nempel di kedua lututnya Nabi SAW. Para ulama yang menjelaskan hadis ini menjelaskan bahwa Jibril sedang mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi dan kepada kita ada bermajlis, yaitu mendekat kepada orang yang menyampaikan ilmu. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke bagian kedua dari kitab ini, yaitu as-sunanu ghairul mawqutah, yaitu sunnah-sunnah yang tidak ditentukan dengan waktu. Dan penulis menyebutkan sunnah-sunnah dalam makan dan minum sebagai pembahasan yang pertama. Di sini penulis menjelaskan ya bahwa makan dan minum pada zaman sekarang ditentukan waktunya atau tidak. Kita pribadi menentukan waktu makan kita. Kita makan sehari berapa kali? 3 kali. Pagi sarapan, siang kita makan, kemudian malam kita makan lagi. Ini menjadi kebiasaan masyarakat dunia. Ada sebagian orang nggak sarapan, ada sebagian orang nggak makan malam, tapi secara umum manusia jadwal makan mereka sehari berapa kali? 3 kali. Akan tetapi berbeda halnya ikhwan dengan zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, mereka nggak memiliki banyak kenikmatan sebagaimana kita memiliki banyak kenikmatan. Sehingga waktu makan mereka nggak teratur seperti kita. Bahkan di antara kita, banyak di antara kita yang menyiapkan makanan di rumahnya untuk 3 hari ke depan, seminggu, bahkan sebulan misalnya. Dia punya persediaan berbagai macam makanan di rumahnya. Keadaan ini tidak dikenal di zaman sahabat dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu banyak sekali kisah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka tentang keadaan bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya dalam urusan makanan. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah masuk ke rumahnya Aisyah, kemudian bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal indakum syai'?" Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Maka Aisyah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, ma indana syai'." Sesungguhnya di rumah kita nggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Maka Nabi pun mengatakan, "Idzan inni shaim." Kalau begitu, hari ini aku berpuasa. Lihat, Nabi SAW sampai tidak tahu bahwa di rumahnya ada makanan atau tidak, sehingga beliau pun berpuasa. Para ulama menyebutkan ya bahwa di sini Nabi SAW jika memang ada sesuatu yang dimakan, beliau makan. Kalau tidak ada, beliau berpuasa. Jadi saking di zaman Nabi SAW, ya, Nabi dan para sahabatnya tidak mendapatkan kenikmatan apa yang kita dapatkan. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Abu Hurairah bercerita, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhud fa arsala ila ba'd nisa'ihi faqalat walladhi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma thumma arsala ila ukhra faqalat mithla dhalik hatta qulna kulluhunna mithla dhalik."
La walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma. Abu Hurairah bercerita, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Orang ini berkata, wahai Rasulullah, aku lapar, nggak punya makanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah seorang istrinya, apakah ada makanan di rumah untuk diberikan kepada orang ini? Istri yang pertama mengatakan tidak ada. Nabi bertanya lagi kepada istri yang berikutnya, apakah ada makanan untuk diberikan kepada orang ini? Sama, jawabannya tidak ada. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya ke seluruh istrinya di masing-masing rumah mereka. Ternyata nggak ada satupun di antara rumah-rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki makanan sama sekali. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, man yudhifu hadzal lailah rahimahullah. Barang siapa yang bisa menjamu orang ini pada malam ini, sungguh orang tersebut akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa sulitnya keadaan ketika itu. Kemudian juga dalam hadis lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailah fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah keluar dari rumahnya, pergi ke jalanan kota Madinah. Tiba-tiba di luar Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi pun bertanya kepada mereka berdua, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian pada waktu seperti ini? Maka mereka berdua mengatakan, al-ju' ya Rasulullah. Rasa lapar yang membuat kami keluar, wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, wa ana walladhi nafsi biyadih la akhrajani alladhi akhrajakuma qumu. Kata Nabi, sungguhnya demi Allah yang menyebabkan aku keluar rumah sama seperti apa yang menyebabkan kalian keluar rumah. Maksudnya lapar. Subhanallah ya. Nabi Muhammad orang yang paling mulia, Abu Bakar yang paling mulia setelah Nabi, yang paling mulia setelah para Nabi dan Rasul, Umar bin Khattab yang paling mulia setelah para Nabi dan Rasul dan Abu Bakar, lapar kemudian keluar rumah cari makan. Pernah kita merasakan yang sama? Pernah waktu antum nggak mau makan di rumah, pengen makan di luar. Tapi kita nggak punya makanan sama sekali, kita nggak punya uang buat beli makanan sama sekali. Zaman sekarang, wallahu a'lam. Ya. Orang-orang seperti Rasulullah, presiden, sekaligus mufti, sekaligus panglima perang, lapar, keluar rumah. Zaman sekarang ada? Wallah nggak ada ya. Nggak ada. Oke, maka ini betul-betul Nabi SAW ini sosok yang memberikan contoh kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga nggak ada lagi alasan untuk seseorang yang miskin kemudian dia mengatakan dia tidak bertakwa kepada Allah, nggak jadi orang soleh karena orang miskin. Nggak bisa. Nabi SAW lihat keadaannya. Sama halnya dengan orang yang kaya, nggak bisa dia beralasan kemudian dia nggak mau jadi orang yang soleh. Lihat Rasulullah SAW ketika beliau punya harta, bagaimana beliau berinfak. Ya, sehingga maksudnya adalah Nabi SAW merupakan suri tauladan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tayyib. Kemudian mereka bertiga, Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar, mereka mencari makanan. Fa'ata rajulan minal ansor, maka mereka bertiga mendatangi seseorang dari kalangan Ansor. Fantalaqa faja'ahum bi'idhin fihi busrun wa tamrun wa rutabun wa dhabaha lahum syah. Maka orang Ansor ini melihat ada 3 orang yang sangat mulia dalam keadaan lapar. Dia pun mengeluarkan apa yang dia miliki dari berbagai macam makanan. Dia mengeluarkan busrun itu kurma ketika pertama kali bisa dimakan, dia namanya busr. Kemudian tamrun, kurma yang sudah matang, warutabun dan rutab. Ya, jadi kurma itu tahapannya ada 3, ada busrun, rutab, kemudian tamar. Tamar
itu yang biasa kita makan. Rutop yang masih setengah matang, yang lembut, enak, lebih manis biasanya. Ya. Kemudian yang sebelumnya adalah buser, yang masih agak keras dan rasanya itu lebih ke sepat ya, rasanya sepat. Wa dzabaha lahum syah, dan orang Ansor ini menyembelih kambing untuk mereka bertiga. Maka mereka pun makan, ya, menyantap apa yang dihidangkan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, untuk melihat apa yang dikatakan Nabi SAW. Walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Demi Allah, kalian akan ditanyakan tentang nikmat ini nanti di hari kiamat sama Allah. Allahu Akbar. Ya akhi, makanan dapat dikasih, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajakum min buyutikumul ju', thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, kemudian kalian kembali ke rumah kalian dalam keadaan sudah kenyang dengan kenikmatan ini. Ya. Kemudian juga kisah lain tentang hal ini adalah yang disebutkan oleh Abu Hurairah juga, bahwa murid dari Abu Hurairah yaitu Muhammad mengatakan, kunna inda Abi Hurairah wa alaihi thawban mumasyaqqani min kattanin fatamakhata. Ya. Bahwa suatu hari, kata Muhammad, kami pernah bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau menggunakan pakaian dari al-kattan. Al-kattan itu salah satu bahan yang digunakan oleh Abu Hurairah yang zaman dahulu. Tayyib. Kemudian beliau pun membersihkan ya cairan yang ada di hidungnya dengan bajunya. Tayyib. Atau mengeluarkan sesuatu dari, seakan-akan mengeluarkan sesuatu dari tenggorokannya. Faqala bah Abu Hurairah yatamakhat fil kattan. Ya, kita lihat Abu Hurairah membersihkan cairan yang ada di hidungnya atau mulutnya ya dengan bajunya. Laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah SAW ila hujrati Aisyah maghsyiyan alai fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala unuqi fayura anni majnun wa ma bi min junun wa ma bi illal ju'. Ya, kemudian Abu Hurairah pun bercerita, sesungguhnya aku pernah diangkut karena jatuh di satu tempat di masjid di antara mimbarnya Rasulullah SAW dengan rumahnya Aisyah. Aku pun semaput ketika itu, pingsan, sehingga ada seseorang yang datang meletakkan kakinya di punukku. Dia menyangka bahwa aku adalah orang gila. Padahal aku bukan orang gila, aku adalah orang yang sedang kelaparan. Ya, maksudnya adalah bahwa Abu Hurairah ketika dilihat oleh murid-muridnya bahwa dia dalam keadaan sulit, bahwa keadaan lusuh seperti itu, maka dia bercerita bahwa keadaannya sekarang itu lebih baik daripada keadaannya ketika zaman Rasulullah SAW. Dia nggak punya apa-apa untuk dimakan, sehingga Abu Hurairah sampai pingsan. Kemudian digotong oleh orang-orang. Sebagian orang menyangka bahwa dia adalah orang gila. Tayyib. Kemudian juga dikisahkan juga bahwa sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ahlus Suffah. Ya, Ahlus Suffah itu sahabat-sahabat Nabi yang sangat miskin. Mereka datang kepada Rasulullah SAW untuk belajar, tapi mereka nggak punya harta sama sekali. Mereka nggak punya perbekalan sama sekali. Sehingga Nabi SAW membuatkan semacam tenda di masjid bagian belakang, ya, semacam atap di masjid bagian belakang. Nah, atap itu kemudian digunakan oleh orang-orang Ahlus Suffah untuk tinggal. Mereka tinggal di masjid, ya, dan mereka yang mereka lakukan dalam keseharian mereka adalah belajar dari Nabi SAW. Sholat 5 waktu bersama Nabi, kemudian menulis hadis-hadis Nabi. Ya, mempelajari wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Itu adalah orang-orang Ahlus Suffah, dan di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, dan mereka semua adalah orang-orang miskin. Tayyib. Fadhalah bin Ubaid mengatakan, anna Rasulullah SAW kana idza shalla bin nas yakhirru rijalun min qamatihim fi shalah minal khasasah wa hum ashabus suffah.
Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sedang sholat bersama para sahabatnya. Tiba-tiba ada sebagian orang jatuh pingsan di tengah-tengah sholat, jatuh pingsan. Maka mereka jatuh pingsan itu karena rasa lapar yang mereka rasakan, dan mereka adalah orang-orang dari kalangan ahlus suffah. Sampai orang-orang yang tidak mengenal mereka mengatakan haula'i majanin. Mereka adalah orang-orang gila. Ya, lagi sholat tiba-tiba jatuh, tergeletak gitu ya. Taib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun setelah sholat datang kepada mereka, orang-orang ahlus suffah ini, dan mengatakan, "Lau ta'lamuna ma lakum 'indallah la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajah." Ya, kalau kalian mengetahui pahala yang akan kalian dapatkan dari sisi Allah, maka kalian akan berharap lebih susah lagi dari keadaan yang sekarang. Ya, antum bisa bayangkan ya, ketika orang-orang seperti ini ya, yang nggak bisa makan, yang miskin, nggak punya harta, direndahkan sama orang-orang. Ketika mereka direndahkan, ternyata datang Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang paling diagungkan oleh seluruh kaum muslimin. Dia mengatakan, yang kalian rasakan sekarang ini berpahala, kalaupun kalian mengetahui, kalau kalian mengetahui apa yang Allah berikan kepada kalian dari pahala yang besar, kalian akan berharap lebih susah dari ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi contoh seorang nabi dan rasul yang diutus kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya, jadi kaya miskin itu sama sekali nggak penting. Ya, jabatan apapun, kerjaan apapun itu semuanya nggak penting sama sekali. Yang terpenting adalah kita menjadi hamba yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga semua orang dan semua manusia dengan segala keadaan yang dia miliki, dia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang soleh. Ya. Miskin atau kaya memiliki kesempatan yang sama. Orang yang punya jabatan, yang nggak punya jabatan, apapun pekerjaannya, apapun status sosialnya, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang soleh. Taib. Sehingga penulis menyebutkan kisah-kisah tadi. Beliau ingin menjelaskan bahwa zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW itu nggak ada waktu buat makan, gitu ya. Nggak sama seperti kita. Sehingga beliau menyebutkan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makan ini dengan dalam pembahasan sunnah-sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Ya, itu maksud beliau. Taib. Kita masuk ke sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah at-tasmiyatu awwalut ta'am, yaitu mengucapkan bismillah ketika hendak makan. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah." Ya, bahwa Umar bin Abi Salamah, beliau mengatakan, ketika aku masih kecil, ya, dan aku diasuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika makan, tanganku mengambil makanan dari banyak tempat yang ada di tempat makan. Ya, jadi kebiasaannya Rasulullah dan para sahabatnya adalah mereka makan dari satu hidangan. Jadi seperti nampan yang besar, di situ ada makanan. Nah, mereka makan di satu tempat yang sama. Baik. Umar bin Abi Salamah, dia masih kecil. Yang dia lakukan adalah dia makan bukan cuma dari tempat yang dia duduk di situ, tapi terkadang dia ngambil dari sebelah sana, ngambil dari sebelah sana, ngambil dari sebelah sana. Ya. Ini yang dilakukan oleh Umar. Dia masih kecil. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya ghulam, samillah." Wahai anak kecil, wahai bocah. Ya, samillah, baca bismillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Makanlah dengan makanan yang ada di dekatmu. Ya, maka ini adalah sunnah yang
pertama, yaitu membaca bismillah. Ya, jadi fokus kita di sini adalah ketika Nabi mengatakan, ya ghulam sammillah, wahai bocah, bacalah bismillah ketika engkau makan. Thayyib. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan maksud dari membaca perintah Rasul sammillah, ya bacalah tasbih, bacalah bismillah, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Yaitu dengan mengucapkan bismillah, ya, sehingga kita tidak perlu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, karena bismillahirrahmanirrahim itu dibaca ketika kita membaca Al-Quran, atau ketika seorang itu menulis sebuah surat misalnya, itu dia menuliskan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Nabi SAW ketika menuliskan surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, beliau senantiasa menuliskan awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi kalau mau makan, sunnahnya adalah cukup membaca bismillah. Ya, cukup membaca bismillah. Ini adalah yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan para ulama berbeda pendapat apa hukum membaca bismillah, ya, apakah sunnah ataukah wajib. Wallahu alam. Yang lebih hati-hati adalah bahwa kita hendaknya senantiasa membaca bismillah, ya. Dan wallahu alam, apakah ada dalil yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi SAW meninggalkan basmalah sehingga hukumnya menjadi sunnah, ya, sehingga setahu ana, wallahu alam, setahu saya bahwa bismillah itu hukumnya adalah wajib. Baik. Kemudian kalau ada seseorang yang lupa untuk membaca bismillah, maka dia boleh mengucapkan di tengah-tengah makannya bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini adalah bacaan yang dibaca oleh seseorang yang lupa membaca bismillah di awal makan. Thayyib. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, fa in nasiya an yadhkura ismallah fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah." Jika salah seorang dari kalian hendak makan, maka hendaknya dia menyebut nama Allah. Jika dia lupa menyebut nama Allah pada awal dia makan, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Ya. Jadi ini adalah sunnah atau ajaran yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika seorang lupa untuk membaca bismillah. Baik. Kemudian dalam hadis yang tadi disebutkan juga, ya, dalam hadis yang tadi disebutkan juga, hadis Umar bin Abi Salamah, bahwa seseorang itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dengan tangan kanannya. Ya. Makan dengan tangan kanannya. Baik. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, wahai bocah, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW ya, bersabda, inna syaitana yastahillu ta'am. Ya, sesungguhnya setan itu dapat memakan makanan alla yadhkura smullahi alaihi, makanan yang seseorang itu makan tanpa bismillah. Wa innahu jaa bihadhihi al-jariyah liyastahilla biha fa akhadtu bi yadiha fa jaa bihadzal arabi liyastahilla bihi fa akhadtu bi yadihi walladhi nafsi bi yadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan, kemudian ada seorang anak kecil yang mau ikut makan gitu ya. Ketika anak kecil ini berusaha untuk makan, Nabi SAW menggenggam tangannya.
Nabi SAW menggenggam tangannya. Kemudian Nabi pun mengatakan bahwa sesungguhnya ada setan ya yang datang kemudian mau ikut makan dengan anak kecil ini. Mau ikut makan dengan anak kecil ini. Ya, kenapa demikian? Karena dia tidak membaca bismillah. Kemudian ada seorang Arab Badui juga sama. Dia mau makan, kemudian dipegang sama Nabi SAW tangannya. Ternyata karena orang ini tidak membaca bismillah. Ya, jadi kalau seorang itu nggak baca bismillah, maka setan akan ikut makan bersamanya. Taib. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, la yakulanna ahadun minkum bishimalihi wala yashrabanna biha fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu biha. Jangan sekali-kali kalian makan dengan tangan kiri kalian, dan jangan sekali-kali kalian makan minum dengan tangan kiri kalian. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya, dengan tangan kirinya. Taib. Sehingga ini adalah keburukan ya bagi orang yang tidak membaca bismillah dan tidak menggunakan tangan kanan. Kalau dia tidak membaca bismillah, maka setan akan makan bersamanya. Ya, kalau dia tidak menggunakan tangan kanan tapi menggunakan tangan kiri dalam makan, maka dia menyerupai syaitan dalam makan dan minum. Taib. Sehingga para ulama menyebutkan ya ikhwan bahwa makannya setan itu makan secara hakiki ya, bukan secara majaz. Taib, dia betul-betul makan. Akan tapi seperti apa bentuknya kita nggak tahu, karena itu adalah perkara yang gaib. Jadi ketika Nabi SAW memberi kabar kepada kita bahwa setan itu makan bersama orang yang tidak membaca bismillah, maka kita yakini hadis tersebut apa adanya tanpa merubah maknanya. Tapi hakikatnya seperti apa nggak ada yang tahu, karena ini adalah perkara yang gaib. Ya, dan inilah kebiasaannya syaitan. Ya, dia suka mengikuti orang-orang yang tidak suka berzikir. Orang-orang yang tidak suka berzikir adalah temannya syaitan. Masuk rumah nggak berzikir, keluar rumah nggak berzikir, kemudian masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, tanpa mengucapkan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka orang tersebut akan diganggu oleh syaitan. Lebih mudah bagi syaitan untuk mengganggu orang tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitah, fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia berzikir ketika masuk dan dia berzikir ketika makan, maka syaitan mengatakan kepada teman-temannya, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan tempat tinggal dan makanan di rumah ini. Ketika orang tersebut zikir ketika masuk rumah dan ketika makan. Antum bisa bayangkan ketika kita keluar masuk rumah nggak berzikir, keluarga kita masuk keluar rumah nggak ada yang zikir. Ditambah lagi kemudian mungkin nggak suka baca Al-Quran di dalam rumahnya, nggak suka sholat sunnah di dalam rumahnya, apalagi di dalam rumahnya ada foto-foto yang dipajang, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Padahal Nabi SAW mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat-malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya, maka rumah tersebut lebih berpotensi untuk diganggu oleh syaitan. Ya, makanya terkadang ada orang-orang yang suka mengeluh ya, kenapa kemudian sering berantem sama istrinya, taib, nggak nyaman di rumahnya, atau mungkin ada yang kesurupan. Ya, intinya rumahnya tuh nggak enak. Ketika kita lihat rumahnya, ternyata di situ ada patung hewan, foto-foto makhluk yang bernyawa ada banyak. Apalagi kalau kemudian dia memelihara anjing. Ini indikasi bahwa rahmat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Ya, karena malaikat tidak masuk, dan maksud dari malaikat di sini adalah malaikat rahmat, malaikat yang memberikan kebaikan-kebaikan di dalam rumah. Ya, kalau malaikat yang tidak masuk, maka yang masuk siapa? Syaitan. Ya. Sehingga ini adalah semangat dari syaitan untuk selalu
mengikuti manusia dalam gerak-geriknya. Dalam urusan makan, masuk rumah pun mereka ikut, kecuali ketika kita berzikir. Jadi ini penting untuk dipahami ya, yaitu makan dengan membaca bismillah. Kemudian kita makan dengan tangan kanan. Taib. Kemudian yang kedua adalah al-aklu mimma yali, yaitu makan atau mengambil makanan dari tempat yang dekat dari kita. Mengambil makanan dari tempat yang dekat dari kita. Taib. Sebagaimana yang tadi dijelaskan ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kebiasaan mereka adalah makan bersama dari satu nampan, dari satu piring. Jadi piring besar, kemudian di sana ada makanannya, mereka pun makan dari piring tersebut. Kalau kita makannya dengan cara seperti ini, maka jangan kita ngambil makanan yang ada di hadapan teman kita. Makan hanya yang ada di hadapan kita saja. Ya, kenapa demikian? Imam Nawawi mengatakan li'anna aklahu min mawdhi'i yadi sahibihi su'u 'ishrah. Karena kalau kita ngambil dari bagian teman kita, itu adalah akhlak yang buruk. Ya, wa tarku muru'ah, dan seseorang yang tidak memperhatikan muru'ahnya. Muru'ah itu wibawa atau penampilannya. Ya, faqad yataqadzaruhu sahibuh, karena bisa jadi teman makannya itu merasa jijik dengan apa yang dia lakukan. La siyama fil amraqi wa shibhiha, apalagi kalau makanan tersebut adalah makanan yang berkuah. Ya. Taib. Sehingga ini adalah satu hal penting untuk diperhatikan. Ya. Taib. Kemudian di sini penulis menukilkan tentang kewajiban makan dengan tangan kanan. Ya. Jadi seharusnya di sini dituliskan 3 sunnah ya: membaca bismillah, menggunakan tangan kanan, dan makan dari tempat yang dekat. Tapi di sini penulis hanya menyebutkan 2 sunnah. Al-muhim, intinya beliau menukilkan di sini kewajiban seseorang itu makan dengan tangan kanan. Ya, jadi makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Ada sebagian orang dia punya sifat kidal ya, suka pakai tangan kirinya dalam kesehariannya. Dia nulis pakai tangan kiri misalnya, dan melakukan hal-hal lain pakai tangan kiri. Maka ingat, di situ ada adab-adab yang nggak boleh pakai tangan kiri, yang nggak boleh pakai tangan kiri. Beda halnya kalau tangan kanannya nggak berfungsi, ya maka itu nggak masalah. Seseorang misalnya tangan kanannya sakit sehingga nggak bisa digunakan untuk makan, dia menggunakan tangan kiri, ini nggak masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah dia bisa tangan kanannya sehat walafiat, bisa digunakan, akan tapi dia karena sudah terbiasa dengan tangan kiri, akhirnya dia lebih memilih pakai tangan kiri. Ini ya ikhwan nggak boleh, haram hukumnya makan pakai tangan kiri. Apa dalilnya yang menjelaskan bahwa makan dengan tangan kiri adalah haram? Perhatikan hadisnya baik-baik. Seorang sahabat yang bernama Salamah ibnul Aqwa, beliau mengatakan, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul bi yaminik. Ada orang yang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini makan pakai tangan kiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, makanlah engkau dengan tangan kanan. Orang ini mengatakan, la astati', aku tidak bisa menggunakan tangan kanan. Maka Nabi pun mengatakan, lastata'ta, engkau selama-lamanya tidak akan bisa makan pakai tangan kanan. Ma mana'ahu illal kibr, kata Nabi, yang menjadikan orang ini tidak mau makan pakai tangan kanan adalah kesombongannya. Maka Salamah bin Aqwa mengatakan, fama rafa'aha ila fihi, semenjak saat itu sampai dia wafat, dia nggak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Tiba-tiba jadi stroke, tangannya nggak bisa diangkat. Itu bisa bayangkan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka hadis ini adalah dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa makan dengan tangan kiri adalah haram. Seorang itu wajib untuk makan dengan tangan kanan. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah mengambil makanan yang jatuh
mengambil makanan yang jatuh, kemudian membersihkan kotoran yang menempel dan memakannya. Jadi kalau kita lagi makan atau ada makanan yang jatuh, ya jangan kemudian makanan tersebut kita buang. Tapi kita ambil makanannya, kemudian kita bersihkan bagian kotorannya, dan makanannya tetap kita makan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih, hatta yahduruhu inda ta'amih, fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit ma kana biha min adha thumma liya'kulha wa la yada'aha lisyaitan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya syaitan selalu hadir bersama kalian pada setiap urusan-urusan kalian, hingga dia pun hadir ketika kalian sedang makan. Maka jika makanan kalian jatuh, hendaknya dia memungut makanan tersebut dan membuang kotorannya. Tsumma liya'kulha, kemudian hendaknya dia memakan makanan tersebut yang sudah jatuh. Wala yada'aha lisyaitan, dan jangan biarkan makanan itu diberikan untuk syaitan. Ya, jadi ini juga adab yang berkaitan dengan makan, sunnah yang berkaitan dengan makan. Ya, jadi kalau ada makanan yang jatuh, maka jangan kita buang semua. Ya, buang bagian yang kotor. Kalau memang memungkinkan. Ya, buang bagian yang kotor. Kalau kue misalnya jatuh, yang nempel sama tanah, yang nempel dengan kotoran itu dibuang. Yang masih bersih dimakan. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sunnah yang keempat adalah la'qul asabi'. La'qul asabi', yaitu menjilati jari jemari. Menjilati jari jemari. Ya, maksudnya dengan membersihkannya dengan memakan sisa-sisa yang ada di jari jemari. Itu maksudnya. Tayyib. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan di sunnah yang ketiga, lanjutan hadisnya yang terakhir adalah fa idza faragha falyal'ab asabi'ah. Jika kalian selesai makan, hendaknya kalian menjilati jari jemari, kata Nabi. Hendaknya kalian menjilati jari jemari. Tayyib. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Karena sesungguhnya kita nggak tahu di mana keberkahan pada makanan tersebut. Di mana keberkahan pada makanan tersebut. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini dan di hadis-hadis yang lain, ya, beliau menyebutkan bahwa pada suatu makanan itu ada keberkahan, ada kebaikan. Keberkahan itu bisa jadi sesuatu yang menjadikan kita sehat, ya, yang menjadikan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari makanan tersebut. Dan dari seluruh makanan yang kita santap, kita nggak tahu di bagian mana barokah itu terdapat. Sehingga yang Nabi perintahkan adalah ketika kita makan, kita habiskan seluruh makanannya. Bahkan yang menempel di tangan kita, itu kita jilati. Ya, bisa jadi barokah itu terdapat pada sisa makanan yang ada di jari jemari kita. Maka ini adalah perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Jika salah seorang dari kalian makan, kemudian selesai dari makan, maka jangan dia membersihkan tangannya, jari jemarinya, sampai dia menjilatinya atau dijilati oleh orang lain. Taib, ada yang pernah melakukan? Nggak ada ya? Ini ikhwan, para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan ini biasanya dilakukan oleh seorang ibu sama anaknya misalnya, ayah sama anaknya, atau suami istri, ya. Maka mereka biasanya tidak masalah untuk melakukan hal-hal ini, ya. Dan ini adalah hadis dari Nabi SAW, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga kita menerimanya dengan mudah dan dengan lapang dada. Ya, sehingga sunnahnya adalah ketika kita selesai makan, ya kita menjilatinya, membersihkannya dengan menjilatinya atau dilakukan oleh orang lain. Tayyib.
Dan bukan berarti sama teman haram ya kawan ya. Bukan khusus sama istri ya. Kalau antum bisa melakukannya dengan teman, tafadhol. Baik. Ya. Tapi jangan zaman sekarang ya. Sekarang lagi banyak wabah. Sering tertular. Baik. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan wala yamsah yadahu bil mindil. Ya, wala yamsah yadahu bil mindil. Jangan kalian membersihkan ya tangan kalian dengan mindil, dengan sapu tangan. Hatta yal'aqa asabi'a, sampai dia menjilati tangannya. Subhanallah. Ini penegasan dari hadis-hadis yang lain. Kalau hadis yang lain itu kita diperintahkan untuk menjilati setelah makan. Kalau ini larangan dari Nabi SAW, jangan membersihkannya terlebih dahulu. Jangan dibersihkan dengan mindil terlebih dahulu. Mindil kalau dalam bahasa Arab zaman sekarang itu artinya tisu. Tisu dalam bahasa Arab sekarang itu disebut dengan mindil. Ya, sehingga mindil itu sesuatu yang digunakan untuk membersihkan tangan, entah sapu tangan atau tisu apapun. Ya. Jangan membersihkannya dengan mindil sampai menjilati jari jemarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana keberkahan pada makanan yang sedang dia makan. Tayyib, itu adalah sunnah yang keempat. Kemudian sunnah yang kelima adalah saltul qas'ah. Adalah saltul qas'ah. Saltul qas'ah dalam bahasa Indonesia itu membersihkan sisa makan yang ada di piring gitu ya, yang ada di tempat makan. Bukan cuma dihabiskan makanannya, akan tetapi sampai kita ambil sisa-sisa makanan atau sisa-sisa bumbu misalnya, sisa-sisa hal yang masih bisa dimakan yang ada di piring tersebut. Paham antum? Ya. Sehingga ini adalah sunnah yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Bahwa ternyata yang dibersihkan bukan cuma jari jemari, tapi piring yang kita gunakan untuk makan pun kita bersihkan juga. Ya. Nah, Anas bin Malik mengatakan amarona Nabi SAW memerintahkan kami an-naslutal qas'ah, agar kami membersihkan piring dari sisa-sisa makanan. Tayyib. Wal yaslut ahadukumus sahfah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan hendaknya kalian membersihkan piring yang kalian gunakan untuk makan. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan amarahu bi islatis sahan awil qas'ah. Nabi SAW memerintahkan kita untuk, atau memerintahkan sahabat untuk membersihkan piring atau nampan yang digunakan sebagai alat makan. Wa huwal ina alladzi fihi at'am. Ya, yaitu bejana yang digunakan untuk makan. Fa idzan tahaita fa aslithu. Kalau kamu sudah beres makan, selesai makan, maka diambil sisa makanan yang masih menempel. Fa hadza aidan minas sunnah allati ghafala anha katsirun minan nas. Ya, ini adalah sunnah yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Hatta min talabatil ilmi aidan, bahkan sama para penuntut ilmu pun sunnah ini terkadang ditinggalkan. Fa idza faraghu minal akl wajadtal jiha allati talihim ma zalal aklu baqiyan fiha la yal'aquna ma fi as-sahfah wa hadza khilafu ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang ketika seorang itu makan ada di bagian lain dari piringnya, yaitu yang masih ada makanan yang menempel. Maka seharusnya dia mengambil makanan tersebut, kemudian dihabiskan dan dibersihkan piringnya dari makanan yang tersisa. Taib. Itu adalah sunnah yang kelima. Kemudian sunnah yang keenam adalah al-aklu bi thalathi asabi', yaitu makan dengan menggunakan 3 jari, yaitu ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Ibu jari, telunjuk dan jari tengah.
Ya, Ka'ab bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Sungguhnya di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari. Ya, kemudian beliau menjilati tangannya sebelum membersihkannya. Kemudian beliau menjilati tangannya sebelum membersihkannya. Dan maksud dari makan dengan 3 jari ini adalah ketika seseorang memakan makanan yang memungkinkan untuk menggunakan 3 jari. Yang memungkinkan untuk menggunakan 3 jari. Contohnya apa? Seperti makan kurma misalnya. Kita ngambil kurmanya dengan 3 jari. Ketika kita makan kue misalnya, kuenya dipegang dengan 3 jari. Itu sunnahnya. Akan tetapi, kalau makanannya itu seperti makan nasi misalnya, atau makan sesuatu yang nggak bisa dilakukan dengan 3 jari, maka itu tidak masuk dalam perintah ini. Paham ya? Sehingga seseorang nggak perlu kemudian dia berlebih-lebihan dalam melakukan sunnah ini. Ya, karena sebagian orang ada yang berlebih-lebihan. Ya, makan nasi pun pakainya 3 jari. Nanti lama-lama makan bubur pakai 3 jari juga ya. Al-muhim, para ulama menjelaskan maksud dengan menggunakan 3 jari adalah ketika dia makan makanan yang memungkinkan untuk menggunakan 3 jari. Ya. Makanan yang memungkinkan untuk menggunakan 3 jari. Thayyib. Thayyib. Kemudian yang ketujuh, adalah ya, bernafas 3 kali ketika seseorang itu sedang minum. Bernafas 3 kali ketika dia sedang minum di luar tempat minumnya. Bernafas 3 kali ketika minum di luar tempat minumnya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minum beliau biasanya bernafas 3 kali. Beliau biasanya bernafas 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, innahu arwa wa abra'u wa amra. Sesungguhnya ini lebih mengenyangkan, ya, kemudian membebaskan dari dahaga dan lebih nyaman Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi maksud bernafas ketika minum adalah dia minumnya nggak sekaligus, ya. Kemudian dia minum tahan nafas, kemudian dia minum sampai selesai. Tidak seperti itu. Akan tapi dia minum, kemudian dia berhenti dulu, dia bernafas dulu, kemudian minum lagi, bernafas lagi, ya, sampai 3 kali. Itu lebih nyaman kata Nabi SAW dan lebih mengenyangkan, ya. Sehingga ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa'ana atanaffasu fi syarabi thalathan. Dan aku bernafas 3 kali ketika aku minum. Bernafas 3 kali ketika aku minum. Itu maksud dari bernafas ketika minum. Ya, bukan berarti kita sambil minum sambil bernafas. Ya, tidak demikian. Tapi minum, kemudian lepas dulu sebentar, minum lagi, lepas dulu sampai 3 kali. Ya, dan dimakruhkan seseorang bernafas di dalam bejana. Dimakruhkan seseorang bernafas di dalam bejana. Nabi SAW mengatakan, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Jika salah seorang dari kalian minum, maka jangan bernafas di dalam bejana. Apa maksudnya bernafas dalam bejana?
Jadi kita mengeluarkan nafas kita, mengambil dan mengeluarkan nafas kita di dalam bejana yang sedang kita gunakan. Entah itu gelas, ya, atau bejana yang lain. Jadi kalau di Arab ya, orang-orang kalau minum susu, khususnya susu seperti susu unta, susu kambing, itu mereka menggunakan wadah seperti mangkuk. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Arab sampai zaman sekarang, ya, bahkan di zaman Rasulullah SAW sekalipun. Mungkin bisa ditutup pintunya, Afwan. Sama yang di depan mungkin bisa ditutup jendelanya. Afwan. Jazakumullah khair. Baik. Sehingga ya itu yang dimaksud dengan bernafas di dalam tempat minum, ya. Dan ini biasanya dilakukan sama anak-anak kecil, ya, sehingga penting sekali bagi kita orang tua atau orang-orang yang memiliki adik kecil misalnya untuk mengajarkan mereka adab-adab dalam minum, ya. Baik, kemudian yang ke-8, hamdulillahi ta'ala ba'da ta'am. Hamdulillahi ta'ala ba'da ta'am, yaitu memuji Allah setelah makan. Yaitu memuji Allah setelah makan. Nabi SAW bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji Allah, dan juga kepada seorang hamba yang minum minuman kemudian dia memuji Allah. Ya, jadi makan itu dimulai dengan bismillah, kemudian kita tutup dengan memuji Allah. Ya, dengan memuji Allah. Boleh kita mengucapkan alhamdulillah, itu cukup. Ya, karena Nabi SAW perintahnya adalah fayahmadahu 'alaiha, kemudian dia bertahmid kepada Allah atas makanan yang dia makan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga dengan redaksi yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih ghayra makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, ini zikir atau wirid setelah makan. Ya. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih ghairu makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, yang artinya segala puji milik Allah, pujian yang banyak diberkahi, tidak membutuhkan selainnya, tidak ditinggalkan dan selalu dibutuhkan oleh makhluk. Kemudian redaksi yang kedua adalah alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyyin wala makfur. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami, memberikan kepada kami rasa kenyang, ghairu makfiyyin wala makfur, yang kami tidak membutuhkan apapun selain dari Allah. Ya, maksudnya adalah di sini kita meyakini bahwa kenikmatan yang kita makan ini, yang kita minum ini dari Allah, wala makfur, dan kita tidak kufur kepada nikmat ini. Ya. Itu adalah sunnah yang ke-8. Kemudian sunnah yang ke-9 adalah al-ijtima'u 'ala at-ta'am, yaitu berkumpul dalam menyantap makanan. Berkumpul dalam menyantap makanan. Ya, jadi sunnahnya kalau kita makan itu kita makan bareng-bareng, ya enggak sendiri-sendiri. Tayyib. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan ta'amul wahidi yakfil itsnain. Makanan untuk satu orang itu cukup untuk dua orang.
Wa ta'amul itsnaini yakfil arba'ah, dan makanan untuk 2 orang itu cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ati yakfi tsamaniyah, dan makanan untuk 4 orang itu cukup untuk 8 orang. Tayyib. Dalam sebuah hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulu jami'an wa la tafarraqu, fa inna ta'amal wahid yakfil itsnain." Ya, makanlah kalian bersama-sama dan jangan makan dengan berpisah-pisah. Karena sesungguhnya makanan untuk 1 orang itu cukup untuk 2 orang. Maksudnya adalah bahwa porsi untuk 1 orang yang cukup untuk 1 orang. Tapi kalau dimakannya di 1 piring berdua, itu akan cukup untuk 2 orang walaupun itu porsinya untuk 1 orang. Faham antum? Sekarang ada porsi 4 orang, sedangkan kita misalnya ada 8 orang. Anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah porsi yang untuk 4 orang itu kumpulkan di 1 tempat, silahkan 8 orang makan bareng-bareng. Itu pasti cukup. Kenapa demikian? Ibnu Hajar mengatakan karena ketika seseorang itu bersama orang lain ketika makan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan yang tidak diberikan kepada seseorang yang makan sendirian. Paham antum? Sehingga ini maksud dari keberkahan. Ini maksud dari keberkahan. Ya, bahwa sesuatu yang sedikit ternyata cukup untuk banyak orang. Dan Nabi mengatakan makanan untuk 1 orang kalau dimakan bersama maka dia cukup untuk 2 orang. Ya. Dan itu yang dimaksud dengan keberkahan. Ya. Taib. Ya, jadi kalau kita bisa makan 1 piring gitu ya bersama, maka itu lebih baik. Ya, dan kebiasaan ini adalah kebiasaannya Rasulullah dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardhahum, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kenapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Umar bin Abi Salamah supaya tidak mengambil dari bagian yang lain, karena memang makannya dari 1 tempat. Ini kebiasaan Nabi dan para sahabat ketika makan. Ya, kemudian zaman sekarang kebiasaan tersebut masih berlaku di negeri Arab. Ya, mereka masih makan dengan cara seperti itu. Sehingga 1 nampan kemudian makan bersama. Bahkan seringkali ya kita makan sama orang-orang yang kita nggak kenal. Jadi kalau kita sedang berkumpul misalnya seperti di walimah, ya itu makan nampan besar, kemudian makan sama orang-orang yang kita nggak kenal. Ya, sehingga ini sunnahnya seperti itu. Baik, sunnahnya adalah seperti itu. Dan itu yang akan mendatangkan keberkahan. Ya, baik. Kemudian yang ke-10, sunnah yang ke-10 adalah madhut ta'am idza a'jabahu. Madhut ta'am idza a'jabahu. Ya. Yaitu memuji makanan, ya, jika dia suka makanan tersebut. Memuji makanan ketika dia suka makanan tersebut. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada istrinya untuk dibawakan sebuah makanan atau sebuah lauk. Ya. Kata istri Nabi, ma indana illa khal, yang kita miliki hanya khal. Tayyib, khal ya ikhwan adalah khal itu kalau dalam bahasa Indonesia zaman sekarang itu seperti acar. Seperti acar. Jadi biasanya di Arab ya sampai zaman sekarang itu khal masih ada. Seperti timun, kemudian wortel, ya itu pakaiin cuka, kemudian ditaruh di toples,
didiamkan selama berapa lama, kemudian itulah namanya khol. Rasanya kayak asam, ya, terkadang manis. Taib itu yang dinamakan dengan khol. Ya kalau antum makan burger, makan sandwich, itu di dalamnya ada pickle, tahu antum? Ketimun yang udah nggak tahu istilahnya apa ya. Itu adalah khol. Itu adalah khol. Ya. Kalau dalam bahasa kita acar. Orang-orang Arab kalau bawa makanannya ke sini pasti kita bilangnya itu acar. Nah, itu yang dinamakan dengan khol. Jadi Nabi SAW pernah minta lauk sama istrinya, kemudian kita nggak punya kecuali khol. Maka Nabi SAW mengatakan, mana khalnya? Ya, diperintahkan untuk dihidangkan. Kemudian Nabi SAW pun memakan khal. Kemudian beliau mengatakan, ni'mal udumul khallu. Sebaik-baiknya lauk yang paling enak adalah al-khal, kata beliau. Masya Allah ya. Padahal cuma acar. Kalau antum di rumah disediain acar sama istri, antum apain istri antum? Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan makanan yang paling enak adalah al-khal. Dan subhanallah, Anda pernah baca, ya ternyata termasuk makanan yang paling sehat di dunia adalah al-khal. Antum silakan searching. Ya acar atau pickle itu yang kita suka makan di dalam burger itu sehatnya luar biasa ternyata, ikhwan. Anda nggak tahu karena mengandung apa gitu. Anda pernah baca, intinya seperti itu. Al-muhim, Nabi SAW yang beliau ucapkan adalah wahyu, dan beliau mengatakan ni'mal udumu al-khal. Yang makanan yang paling enak adalah al-khal. Tayyib. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling menghormati makanan. Sehingga ini diantara kebiasaan Nabi SAW. Kalau beliau dihidangkan makanan yang enak, beliau memujinya. Ya. Jadi ini diantara kebiasaan Nabi SAW yang patut untuk kita ikuti. Kalau antum makan makanan yang enak, antum sebut makanan ini enak. Antum dimasakin sama istri, bilang bahwa makanannya enak. Atau antum dikasih sama teman makanan, kemudian enak, bilang makanannya enak. Tapi yang nggak boleh adalah berdusta. Makanannya nggak enak, tapi antum bilang enak. Apalagi zaman sekarang, zaman influencer ya. Orang-orang yang dibayar buat makan makanan, wallah mungkin makanannya sebenarnya nggak enak bagi dia. Tapi karena dibayar dia bilang, ini makanan paling enak di dunia. Padahal ini nggak boleh, karena berdusta. Nabi SAW pernah dengan para sahabatnya, di antara Khalid bin Walid, kemudian sahabat-sahabat yang lain, mereka berburu dhob. Dhob itu biawak yang ada di padang pasir. Setelah mereka mendapatkan dhob, kemudian mereka masak. Ya, dhob itu, biawak itu, kemudian mereka pun makan. Maka Nabi SAW diajak sama para sahabat, Nabi SAW nggak mau. Apa yang Nabi katakan? Sesungguhnya makanan itu tidak ada, bukan termasuk makanan yang dimakan oleh kaumku. Paham itu? Masya Allah, akhlak luar biasa. Kalau kita disediain makanan biawak, antum bilang apa sama orang-orang yang disediain itu? Saya ustadz ini, masa disediain biawak? Nabi SAW nggak bilang, saya nabi, masa disediain? Maksudnya adalah Nabi SAW tidak mencela makanan. Ya, dan daging dhob itu memang unik ya. Terkadang dia sudah dipotong-potong, udah dimasak tapi masih bergerak-gerak. Itu tipikal dari daging dhob dan keras luar biasa. Kalau orang yang nggak bisa masak, dia bakal sulit untuk dikunyah. Dan sampai sekarang orang-orang Arab masih punya kebiasaan berburu dhob, kemudian mereka makan dhob. Ya, sampai sekarang ada. Al-muhim intinya Nabi SAW nggak suka. Ya, Nabi SAW nggak suka. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat-sahabat bahwa beliau nggak suka. Nabi tidak mencela makanan sama sekali. Oleh karena itu, ikhwan, Al-Imam Al-Baihaqi, beliau punya kitab, judulnya Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah itu artinya mukjizat-mukjizat Nabi. Dalam kitab ini, beliau menyebutkan berbagai macam mukjizat Nabi. Mukjizat Al-Quran, mukjizat membelah bulan, mukjizat keluar air dari jari jemarinya, berbagai macam mukjizat disebutkan. Di antara mukjizat yang disebutkan oleh beliau adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Baihaqi berpendapat bahwa akhlaknya Nabi adalah mukjizat.
Apa maksudnya mukjizat? Sesuatu yang dilakukan Nabi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang tidak bisa dicontoh oleh orang lain. Nggak bisa. Bukan dicontoh, maksudnya nggak bisa dilakukan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, contohnya seperti ini. Itu bayangkan bagaimana Nabi SAW akhlaknya kepada makanan. Ya, luar biasa. Ya, makanan yang jatuh diambil, dibuang, kotorannya dimakan, nggak menghabiskan makanan, menjilati makanan yang ada di tangan, yang ada di piring. Kemudian ketika ada sesuatu yang tidak disukai, nggak boleh mencela. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam ya'ibin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Kata Aisyah, istri Nabi SAW tidak pernah mencela, menyebutkan aib makanan sekalipun seumur hidupnya. Ada yang bisa melakukan ini? Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan maksud dari perkataan Aisyah tidak pernah menyebutkan aib makanan adalah Nabi tidak pernah mengatakan makanan ini terlalu asin atau makanan ini terlalu manis. Gak pernah Nabi mengatakan itu. Yang dihidangkan beliau suka, beliau makan. Beliau tidak suka, beliau nggak makan. Ya, sehingga ini adalah mukjizat yang Nabi SAW tidaklah memiliki perangai ini kecuali agar kita bisa mencontohnya. Ya, sehingga ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau makan. Ya, kalau makanannya enak, beliau sebutkan bahwa makanannya enak. Ya, tapi kalau beliau nggak suka, beliau tidak mencelanya. Ya, yang beliau lakukan hanya tidak memakannya. Baik. Kemudian yang ke-11 yaitu ad-du'a li sahibit ta'am. Ad-du'a li sahibit ta'am, yaitu berdoa untuk orang yang memberikan makan. Berdoa untuk orang yang memberikan makan. Ya. Dalilnya adalah bahwa suatu hari Nabi SAW pernah diberikan makanan oleh seorang sahabat Thayyib. Maka kemudian Nabi SAW pun mendoakan mereka dengan mengatakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka terhadap rizki yang Engkau berikan kepada mereka, waghfir lahum warhamhum, dan ampuni dosa-dosa mereka dan berikan mereka rahmat. Ya, dan berikan mereka rahmat. Tayyib, ini doa untuk orang yang memberikan makanan kepada kita. Jadi kalau ada orang menghidangkan makanan atau kita bertamu ke rumah orang kemudian disediakan makanan, katakan kepada mereka, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya, itu doa yang pertama. Kemudian doa yang lain adalah dalam hadis lain Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengatakan, akala ta'amukumul abrar wa aftara indakumus shaimun wa sallat alaikumul malaikah. Akala ta'amukumul abrar wa aftara indakumus shaimun wa sallat alaikumul malaikah. Ya, telah makan makanan kalian orang-orang yang baik dan berbuka puasa orang-orang telah berbuka puasa pada kalian, dan semoga malaikat-malaikat bersalawat kepada kalian. Ya, ini adalah doa untuk orang yang memberikan makanan kepada kita. Tayyib, akala ta'amukul abrar
wa aftara indakum shaimun wa sallat alaikumul malaikah. Syekh Al-Albani mengatakan kenapa kemudian di situ disebutkan telah berbuka puasa pada kalian? Maksudnya adalah bahwa orang yang sedang memberikan makanan itu diberikan doa semoga dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seakan-akan dia memberikan buka puasa untuk orang lain. Thayyib. Tapi doa ini tidak disebutkan oleh penulis ya. Al-muhim intinya adalah kita mendoakan orang yang menjamu kita makan. Thayyib. Kemudian begitu juga ketika seseorang itu dalam keadaan berpuasa kemudian dia diajak untuk makan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan idza du'iya ahadukum falyujib. Kalau salah seorang dari kalian diundang, maksudnya undangan walimah, undangan makan-makan, maka hendaknya dia hadir. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia dalam keadaan berpuasa, hendaknya dia mendoakan. Wa in kana muftiran falyat'am. Tapi kalau dia tidak sedang berpuasa, maka hendaknya dia makan dari makanan tersebut. Ya, jadi kalau kemudian kita diundang walimah dalam keadaan berpuasa, ya kita datang, tetap datang, kemudian kita doakan dia tanpa harus memakan kalau kita sedang puasa. Tapi kalau kita tidak puasa, ya, maka sunnahnya kita ikut makan. Sebagian orang hadir walimah, kemudian sengaja nggak mau makan. Ya, ini menyelisih sunnah ya. Hadir makan, walaupun sedikit. Ya. Taib. Itu adalah sunnah yang ke-11. Kemudian sunnah yang ke-12, istihbabu an yasqi syarib man ala yaminihi qabla yasarihi. Ya, disunnahkan seseorang yang menuangkan minuman untuk menuangkan kepada orang yang berada di sebelah kanannya. Jadi sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian yang ada di kiri. Ya, Anas bin Malik bercerita, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darina fastasqa fahalabna lahu syatan thumma shubtuhu min ma'i bi'ri hadhihi qala fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba Rasulullah wa Abu Bakr an yasarihi wa Umar wijahahu wa a'rabiyun an yaminihi falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syarbihi qala Umar hadha Abu Bakr ya Rasulullah yurihi iyah fa'atahu Rasulullah al-A'rabi wa taraka Abu Bakr wa Umar wa qala Rasulullah al-aymanun al-aymanun al-aymanun. Ya, jadi Anas bin Malik pernah bercerita bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya datang ke rumahnya Anas. Kemudian Anas bin Malik memerah susu dari kambing ternaknya. Kemudian beliau pun memberikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam susu tersebut. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum, ya, di sebelah kiri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada Abu Bakar. Taib. Kemudian di sebelah kanan Rasulullah SAW ada seorang Arab Badui. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang Arab Badui, kemudian mengakhirkan Abu Bakar dan Umar. Taib, maka Umar bin Khattab pun mengatakan, ya Rasulullah, hadza Abu Bakar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini Abu Bakar. Ya, kenapa nggak diberikan kepada Abu Bakar terlebih dahulu? Itu maksud Umar. Maka Nabi mengatakan, al-aymanun, al-aymanun, al-aymanun. Maksudnya adalah yang bagian kanan terlebih dahulu, yang bagian kanan terlebih dahulu, yang bagian kanan terlebih dahulu. Maka Anas pun kemudian mengatakan, fahiya sunnatun, fahiya sunnatun, fahiya sunnatun. Sesungguhnya ini adalah sunnah Rasulullah, ini adalah sunnah Rasulullah, ini adalah sunnah Rasulullah. Ya, jadi kalau kita ngasih makanan, ngasih minuman, ada orang yang di samping kanan kita terlebih dahulukan. Baru kemudian yang ada di sebelah kiri. Tayyib. Kemudian yang ke-13 adalah saqil qaumi akhiruhum syarba. Orang yang menuangkan minuman, maka dia adalah orang yang terakhir minum. Ya. Orang yang menuangkan minuman adalah orang yang paling terakhir minum.
Ya, hadisnya adalah atau dalilnya adalah hadis Abu Qatadah. Hadis Abu Qatadah bahwa ketika ada banyak orang yang berkumpul dengan Rasulullah SAW dan Abu Qatadah, maka kemudian Nabi SAW menuangkan minuman itu, ya, menuangkan minuman itu sampai seluruh orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW semuanya sudah minum. Sampai kata Abu Qatadah, tersisa hanya aku dan Rasulullah yang belum minum. Kemudian Nabi SAW menuangkan untuk Abu Qatadah. Kata Nabi SAW, isyrab, minumlah. Maka Abu Qatadah mengatakan, la ashrabu hatta tashraba ya Rasulullah. Aku tidak akan minum sampai engkau minum. Maksudnya dia mau mendahulukan Rasulullah. Ternyata Nabi SAW mengatakan, inna saqiyal qawmi akhiruhum syarba. Sesungguhnya orang yang menuangkan untuk orang lain minuman, dia minumnya terakhir. Dia minumnya terakhir nanti. Ya, akhirnya Abu Qatadah minum terlebih dahulu dan Nabi yang minum paling terakhir karena beliau yang menuangkan minuman. Tayyib, sehingga itu adalah sunnah yang ke-13. Kemudian sunnah yang ke-14. Sunnah yang terakhir adalah taghtiyatul ina wa dzikru smillahi ta'ala 'inda qudumil lail. Ya, menutup bejana dan menyebut nama Allah ketika malam hari. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ghattul ina wa awqus siqa fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laysa 'alaihi ghita' aw siqa laysa 'alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba." Kata Nabi SAW, tutuplah bejana-bejana kalian dan ikatlah tempat-tempat minum kalian. Sesungguhnya pada satu tahun ada satu malam. Pada satu tahun itu ada satu malam yang di situ menyebar sebuah wabah. Tidaklah ada bejana yang terbuka, tidak memiliki tutup, atau tempat minum yang tidak terikat, kecuali wabah itu akan masuk ke bejana tersebut. Ya. Maka ini adalah hadis dari Nabi SAW yang berisi perintah agar kita menutup bejana kita. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan, wa auku qirabakum, ikatlah tempat-tempat minum kalian, wazkurusmallah, dan sebutlah nama Allah, wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah tempat-tempat makan kalian, wazkurusmallah, sambil mengucapkan bismillah, walau an ta'rudu 'alaiha syai'a, walaupun kalian hanya meletakkan sesuatu di atasnya. Ya, jadi kalau nggak ada tempat, kalau nggak ada penutup gelas, nggak ada penutup tempat makan, piring atau lain sebagainya, kata Nabi SAW, ya, letakkan apapun di atasnya. Letakkan apapun di atasnya. Maksudnya sebagai penutup. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, ghattul ina, tutuplah bejana-bejana kalian, wa auqus siqa, ikatlah tempat minum kalian, wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian, wa atfi'us siraj, dan matikan lentera di rumah kalian, fa inna syaitan la yahullu siqaan wa la yaftahu baban wa la yakshifu inaan. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa membuka ikatan yang ada di tempat minum, tidak bisa membuka pintu, dan tidak bisa membuka tutupan bejana. Fa illam yajid ahadukum illa an ya'ruda ala ina'ihi 'udan wa yadhkura asmallahi 'alaihi. Ya. Kalau kalian tidak memiliki apapun, maka letakkanlah di atas bejana itu satu lidi atau ranting. Tayyib, kemudian bacalah bismillah. Jadi kalau kita nggak punya penutup di bejana kita, letakkan apapun. Bahkan Nabi SAW meletakkan ranting kemudian mengucapkan bismillah. Ya, sehingga harus ini perintah Nabi SAW untuk menutup bejana.
Taib, sehingga ini adalah 14 sunnah yang berkaitan dengan makan dan minum. Antum bisa bayangkan, ternyata ada 14 sunnah yang berkaitan dengan makan dan minum. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada kesempatan yang akan datang di pekan depan, di hari yang sama dan di jam yang sama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.